Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan cara PDM HKBP Bumi Anggrek. Hari Rabu tanggal 19 Juli 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku yang di nomor 9 ayat 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar kata iman, dan iman itu selalu kita ingat sebagai jalan untuk mengenal Allah. Hari ini kita dipertemukan dalam sebuah konteks iman yang berbuah. Jika iman yang berbuah adalah suatu hal yang patut untuk kita ingat, Ibrani pasal 11 mengingatkan kita belajar dari banyaknya tokoh iman yang bisa kita pelajari, diajarkan oleh Abraham, Nuh, dan tokoh lainnya. Kita belajar dalam menjadi pelaku iman. Ada juga komentator iman, di mana jujur saja kekhawatiran kita ketika melihat banyaknya tokoh yang diperhadapkan dengan panggilan Tuhan selalu mengatakan ketidaklayakan dan ketidakmampuan. Namun akhirnya ia melakukan apa yang diimaninya. Abraham dikatakan sebagai seseorang yang melakukan kebenaran. Menjadi pelaku iman yang digerakkan oleh apa yang diimani dalam sebuah tindakan, meskipun pernah menjadi komentator iman, tetapi akhirnya ia bergerak maju menuju iman dan melakukannya. Sedangkan komentator iman hanya akan berhenti di komentator saja tanpa melakukan tindakan iman itu apa. Orang yang menjadi pelaku iman, dari banyak tokoh yang kita pelajari, Ibrani pasal 11 menuntun kita untuk mengenal sosok Nuh. Contoh yang sangat baik yang berbicara tentang pergumulan orang yang menjadi komentator iman dan pelaku iman. Nuh dan keluarganya dikelilingi oleh orang-orang yang hanya berkomentar negatif terhadap iman Nuh, dan mereka tergerak untuk melakukan tindakan iman seperti yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya. Misalnya, dengan percaya apa yang diimani Nuh ketika membuat bahtera dan kemudian ikut serta membantu Nuh membuat bahtera, kan tidak ada seorang pun yang percaya pada awalnya kecuali keluarganya Nuh. Mereka hanya komentator tanpa memiliki iman,
dan bergerak menjadi pelaku iman. Semua pelaku iman memang biasa mengatakan apa yang dia tahu. Bisa saja memulai kisah mereka menjadi komentator. Pada akhirnya, Abraham menemukan Sarah yang tertawa ketika berbicara tentang malaikat yang berbicara akan memberikan keturunan. Memiliki anak dari sebuah apa yang diharapkan. Tertawa itu termasuk dalam komentator iman. Dalam pembangunan gereja pun, pembangunan dalam sebuah komunitas iman, pasti kita juga tertawa atas kegagalan yang pernah terjadi, termasuk dalam pembenahan Indonesia. Kita tertawa dan mengalami pesimis. Kuncinya, supaya tidak kehilangan iman, mari menjadi orang yang mengomentari iman itu, namun jangan lupa untuk bergerak berdasarkan apa yang diimani, sehingga kita mendapati apa yang kita imani menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bergerak maju adalah bukti kita berjuang untuk menjadi pelaku iman itu. Tentu saja kita dikelilingi oleh orang-orang yang berkomentator iman secara negatif, tapi saya mengundangnya. Tetaplah bertahan dalam iman, berjuanglah terus bersama-sama dengan Tuhan dan keluarga, hingga akhirnya buah dari iman kita akan melihat apa yang kita percayai. Dan inilah yang dihidupi dan digumuli oleh penulis Ibrani ketika dia mengajak kita untuk melihat buah dari perjuangan iman itu, di mana iman tidak mungkin berkenan kepada Allah jika ia tidak beriman. Dan ketika ia berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Upah yang dikatakan di sini adalah buah dari apa yang kita imani. Apapun bentuknya, apapun yang kamu inginkan, mari. Kunci utamanya adalah bertahanlah di tengah-tengah komentator iman yang menggoda perjalanan imanmu, dan jadilah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang memberi upah kepada saudara. Jika ia meminjam, saya pakai istilah perahu saudara, bahkan untuk beberapa lama, yakinlah bahwa ia pasti akan mengembalikan kepada saudara dengan peningkatan adikodratinya. Jika yang saudara berikan kepada Tuhan itu sedikit, saat ditaruh dalam tangannya, itu akan dikembalikan kepada saudara dengan diberkati, diurapi, dan dilipat gandakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jika ini terjadi, percayalah, jika Tuhan mampu memberikan makan banyak orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dengan iman anak kecil, kita bisa bayangkan bahwa Tuhan bukan hanya memberikan kita kepercayaan ketika kita kecil, tapi juga memberi kepercayaan bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan yang samalah menuntun kita dalam penggalangan, pembangunan yang akan kita adakan. Niscaya usaha yang dikerjakan boleh berhasil. Dan jangan lupa membangun iman dalam persahabatan dengan orang sekeliling, dengan perbedaan peragamaan, dengan keramahan. Tuhan juga memberikan upah atas apa yang kita harapkan. Selamat bekerja, selamat berjuang. Tuhan menyertai kita dalam pelaku iman. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan untuk kami terus beriman, dan jagalah kami Tuhan dengan kekuatan yang dari-Mu dan Roh Kudus yang memantapkan perjalanan iman kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.